Kalau kalian anak metal sejati, pasti tahulah dengan nama Joey Jordison. Ya, Joey merupakan drummer terkenal di scene metal dunia, karena pernah menjadi bagian terpenting dari salah satu band metal paling ikonik, Slipknot. Namun sayang, pada tahun 2013, ia harus keluar dari Slipknot dan digantikan oleh drummer yang lebih muda darinya, yakni Jay Weinberg. Joey berkarir bersama Slipknot sejak dibentuknya band tersebut pada tahun 1995, sampai hengkang dari band pada Desember tahun 2013. Walau setelahnya, Joey tak patah arang dan tetap berjibaku di dunia musik dengan mendirikan band-band baru. Namun, Joey mengungkapkan bandnya setelah Slipknot tak terlalu ambisius. Dia beserta para personel lainnya hanya fokus membuat karya yang hebat. Oh iya, mungkin bagi kalian masih bertanya-tanya, apa sih alasan Joey akhirnya cabut dari band yang sudah membesarkan namanya tersebut? Tak usah lama-lama, berikut sedikit uraiannya. Penyesalan memang biasanya muncul belakangan. Namun, keputusan untuk keluar dari suatu band, terlebih sebesar Slipknot, sudah pasti tidak mudah. Joey Jordison, bekas drummer band metal asal Iowa ini, mungkin tengah menyiapkan band terbarunya, Vimic. Tapi, keputusannya untuk keluar boleh dibilang mengejutkan banyak pihak. Banyak tersiar kabar kalau dirinya keluar untuk lebih konsentrasi menjalankan band rock garapannya, Scar the Martyr, yang berusia pendek antara rentang tahun 2013 sampai 2016. Salah satu alasan yang mungkin tidak banyak para fans ketahui adalah penyakit acute transverse myelitis yang sempat ia derita, penyakit yang membuat dirinya tidak bisa bermain drum untuk beberapa waktu. Acute transverse myelitis sendiri bisa dijelaskan sebagai peradangan sumsum tulang belakang yang merusak serat saraf, sehingga Jordison kehilangan kontrol pada kakinya yang menyebabkan lumpuh sesaat. Dilansir dari wawancara Neo Media Group bersama sang drummer, dirinya menjelaskan, semuanya terjadi di rangkaian tur terakhir bersama Slipknot, di mana aku merasa sangat sakit, ujarnya. Kita tahu semua gejala flu, dengan demam dan lainnya. Joey menderita asma ketika kecil, namun ini rasa sakit yang berbeda. Dan hal berikutnya, kakinya menjadi lemah, dan berikutnya permainan drumnya memburuk. Dan kemudian yang Joey tahu, dia tidak bisa berjalan. Akhirnya dia lumpuh dari pinggang ke bawah. Joey juga menambahkan, semuanya terjadi hanya dalam waktu 3 minggu ketika itu. Banyak kabar burung yang tersiar sejak berita keluarnya Jordison, yang kemudian dirinya tekankan kalau penyakit yang ia derita menyebabkan dirinya tidak mampu bermain drum. Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa pihak Slipknot tidak memberitakan perihal ini dan membiarkan rumor terus beredar? Setelah lama diam, Jordison merespon itu pertanyaan besar dan sulit untuk dijawab, karena dia tahu apa yang dipublikasikan sekarang. Jadi Joey mungkin harus berhati-hati dengan perkataannya. Masalahnya, salah seorang personel band mengunjunginya di rumah sakit dan mereka tahu Joey berada di sana. Dan yang selanjutnya bisa ditebak, Joey dikeluarkan dari band yang juga dia tidak tahu kenapa. Kini, kondisi Jordison membaik setelah melewati berbagai perawatan serta terapi fisik yang intensif. Dirinya tengah berkonsentrasi dengan band yang ia kembangkan, bersama vokalis bekas Scar the Martyr, Kellen Musmeci, gitaris strapping yang lead, Jet Simon, Kel Conkill pada bass, Matt Turak pada keyboard, serta tak lupa gitaris terbaru mereka, Steve Marshall. Vimic sendiri baru saja menyelesaikan rangkaian pertama tur Amerika, serta menamai album debut mereka dengan title Open Your Roman, serta sempat memulai tur Eropa. Namun, di tengah kesibukan yang ia jalani bersama band, Jordison menjelaskan kalau dirinya tidak keluar dari Slipknot. Aku tidak akan pernah keluar Slipknot. Aku ingin para fans mengetahui hal tersebut. Penting bagi semua orang untuk mengetahuinya, tegas Jordison. Oh iya, berbicara tentang Slipknot, terlebih Joey Jordison, yang paling ikonik tentunya topeng-topeng yang mereka kenakan. Di antara para personel Slipknot yang lain, mungkin topeng Joey Jordison adalah yang terlihat paling sederhana. Seperti yang nampak, topeng ini hanya berbentuk wajah sederhana dan berwarna putih polos dan garis hitam atau darah. Meski begitu, aura seram dan misterius sangat kentara ketika Joey beraksi di atas panggung.
Tampilan sadis itu terus berubah seiring dengan album yang dikeluarkan oleh Slipknot. Hingga akhirnya, transformasi kostum Joey benar-benar berubah ekstrim. Seperti kita ketahui, Joey sempat menggunakan beberapa topeng saat manggung ketika masih bersama Slipknot. Setidaknya ada 5 topeng sadis Joey Jordison di Slipknot. Nah, untuk mengenang drummer hebat ini di Slipknot, berikut cerita tentang topeng-topeng yang pernah dipakai oleh Joey dari rentang tahun 1999 hingga tahun 2013. Yang pertama adalah topeng kabuki. Joey memilih gaya kabuki yang terinspirasi dari drama tradisional Jepang. Menurutnya, topeng ini menggambarkan misteri. Apakah cinta, keindahan, kebencian atau kenistaan? Semuanya itu menjadi satu di topeng ini, ujarnya. Di awal-awal karir Slipknot, Joey hanya bermodalkan make up saja. Yang menarik, Joey diperkenalkan dengan kabuki lewat cara yang traumatis. Saat Halloween, Joey kecil ditakut-takuti oleh kabuki, dan di balik topeng kabuki itu adalah ibunya sendiri yang tengah mabuk. Yang kedua, setelah sebelumnya hanya menggunakan make up saja, Joey mulai mengenakan topeng. Masih dengan gaya kabuki, namun sedikit penambahan ornamen. Ia menambahkan garis hitam mengerucut di atas alisnya. Bagian bibir dan mata pun diberi pewarnaan serupa. Dan ketiga, topeng dengan tema album Iowa. Joey menggunakan topeng kabuki dengan hiasan darah yang keluar dari mulut dan mata. Otomatis, topeng yang dikenakannya menjadi lebih seram sekaligus keren. Yang pasti, album Iowa pun langsung melesatkan nama Slipknot di dunia. Album ini mendapatkan platinum di tahun 2002. Keempat, topeng di album Volume 3 Subliminal Verse. Tak berapa lama, topeng Joey kembali menggunakan motif semula. Hanya saja, garis dan motif hitam menjadi lebih dominan. Garis hitam tersebut terdapat 2 di masing-masing pipi. Total ada 13 garis hitam di wajah Joey. Entah disadari atau tidak, 13 adalah angka keramat bagi anak metal, selain Triple Six tentunya. Album ini sendiri sukses mengantarkan Slipknot meraih Grammy Award untuk band metal terbaik. Dan yang kelima, topeng di album All Hope Is Gone. Penampilan Joey di album ini benar-benar sakit. Ia secara total mengubah dirinya seperti monster, zombie, boogie atau makhluk seram apalah itu. Dengan topeng kabuki yang seram, rambut panjang tergerai, dan mahkota berduri, ia sangat menakutkan. Penampakan jari tangan yang menjulur seperti akar tunjang dan mulut penuh paku juga sangat epik. Ini adalah kostum terakhirnya di Slipknot sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar. Seiring waktu berlalu, di tahun 2018, Joey curhat banyak hal tentang mantan bandnya yang juga digawangi oleh Corey Taylor, Sean Crehan, dan kawan-kawan itu. Jadi ia jujur dan buka-bukaan, kalau di rumahnya masih banyak demo atau materi lagu Slipknot yang masih belum terpakai dan tersentuh. Padahal menurutnya, bisa saja Joey menggunakan demo-demo Slipknot itu untuk kepentingan karirnya di dunia musik. Namun Joey tak mau melakukan itu. Joey pun mengatakan, bisa saja dirinya reunian dengan Slipknot. Makanya ia berani menegaskan kalau demo-demo ini tak akan lagi ia gunakan sampai dirinya manggung lagi bersama Slipknot. Dua tahun setelahnya, ex-drummer Slipknot Joey Jordison tampaknya membagikan sejumlah kenangannya tentang album perdana Slipknot yang genap berusia 21 tahun pada 29 Juni tahun 2020 lalu. Untuk memperingati tanggal rilis album self-titled keluaran tahun 1999 tersebut, Joey mengunggah di Instagram foto dari cakram platinum dari album tersebut bersama dengan pesan ke para penggemar Slipknot. Joey menulis, "Hampir sulit percaya kalau tahun-tahun berlalu dengan seperti detakan-ledakan. Album itu dulu dan akan selalu menjadi kenangan terbaik dalam hidupku." Bagi Joey sendiri, kenangan bersama band pertamanya mungkin sangat susah untuk dilupakan. Mungkin saja dia tidak akan pernah menggunakan demo-demo Slipknot miliknya kecuali dengan Slipknot. Dan tanpa Slipknot, tentunya Joey tidak akan bisa menjadi sosok seperti sekarang. Joey pun adalah sosok pribadi yang suka membuat lagu-lagu di rumah. Ia merasa lagu-lagu yang ia buat dengan gitarnya terasa sangat cocok jika dinyanyikan oleh Slipknot. Nah, bagi kalian semua, lagu Slipknot era Joey yang mana nih favorit kalian? Atau kalian masih berharap kalau Joey bakal balik lagi ke Slipknot?
Ya, apapun itu kita doakan saja yang terbaik.